Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 bagian B sampai dengan ayat yang ke-8. Hari Jumat yang lalu saya hanya sampaikan potongannya saja, ya, potongan dari khotbah saya, tapi hari ini saya akan berkhotbah utuh. Saya akan berkhotbah secara utuh sehingga Bapak Ibu sekalian boleh diberkati olehnya. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan tersebut dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 bagian B, dimulai dengan kalimat latihlah dirimu beribadah. Bagi yang hadir dalam ibadah Jumat pasti ingat 3 kalimat itu. Latihlah dirimu beribadah. Tapi kita akan masuk di dalam ayat yang ke-8 untuk membacakannya. Sampun apa dereng? Pastikan kalau HP terbuka jangan ditutup supaya ayatnya nanti nggak kelupaan. Ya. Kalau yang bawa Alkitab berarti Alkitabnya tetap terbuka, nggih. Sepakat? Napak nopenda nih, sepakat ya? Ya, oke. Kita akan baca bersama-sama, suaranya yang banter kita baca ya. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hari ini kita akan diarahkan di dalam sebuah tema, latihlah dirimu beribadah. Nah, ini latihan ini. Latihan. Latihan untuk beribadah. Bapak Ibu saya minta tanggapan nanti ya setelah saya ceritakan peristiwa berikut. Seorang ibu yang berjualan roti, dia bertemu dengan seorang yang dalam keadaan lapar. Seorang anak jalanan, dia masih punya roti yang tersisa itu 7. Ketika dia melihat anak itu dalam keadaan nampaknya seperti sudah beberapa hari tidak makan, lalu timbul belas kasihan di hatinya. Aduh, mesake arek iki. Kasihan anak ini. Lalu dengan rela hati dia mengambil roti dari keranjang tadi yang di dalamnya ada 7 roti. Dan diberikan kepada anak itu 7 dari 7 itu diberikan 6. Nah, kamu sudah berapa lama tidak makan ini? Saya sudah hampir 1 hari 1 malam ini tidak ada makan apa-apa. Ya wes, kamu tak kasih 6. Akhirnya anak itu senang luar biasa. Tapi pada waktu diberi 6 tadi itu dia masih lirik, masih ada 1. Ibu ini kenapa sih nggak sekalian aja yang 7 itu loh dikasihkan? Kenapa cuma 6? Jadi ketika ibu ini sudah berlalu beberapa meter, anak ini kemudian berlari dengan cepat dan merebut keranjang itu yang masih ada sisa 1. Dan pada waktu ibu ini melihat itu, dia menjadi kaget. Apa 6 yang saya berikan yang belum dinikmati tidak cukup untuk dia
sampai dia harus mengambil satu yang tersisa, yang itu juga akan saya nikmati. Kira-kira reaksi saudara bagaimana? Anak ini menurut saudara bagaimana kira-kira? Ayo saya minta tanggapannya. Bagaimana kira-kira? Menurut Bapak Ibu menilai anak ini sudah diberi 6 itu loh. 6 roti kan cukup itu. Tapi masih rebut sak keranjangnya digowo. Gimana kira-kira menurut Bapak dan Ibu? Ada yang mau merespon? Silakan. Kalau Pak Ongki gimana Pak Ongki? Menurut Pak Ongki gimana? Gimana penilaian Mas Ongki terhadap anak ini? Sudah diberi 6 kan? Terus diambil lagi di keranjang sampai 7. Hah? Gimana? Untuk hari depannya, ya roti berapa hari sih? Gitu. Hah? Tama, sudah wes diwenem, bui satu mau diambil semua. Gitu. Ya, ini Tama, Pak Louis berpikir, dia mikir mungkin untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ada lagi yang mau berespon? Hah? Masih lapar. Padahal yang 6 belum habis ini. Belum diapa-apakan, masih lapar. Nih, silakan Pak. Kurang berterima kasih. Ya. Serakah. Ada lagi? Gimana Bagong? Oh, mau jadi Robin Hood. Waduh, Mas Rudi berpikir yang lain ya. Direbut supaya bisa bagi kepada yang lain. Robin Hood itu untuk mengambil sesuatu tapi bukan untuk dirinya tapi dibagi ke yang lain. Wah, ini bagus juga ini sudut pandangnya ini. Luar biasa ini. Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya langsung tutup dalam doa. Bapak Ibu, itu gambaran anak tadi itu adalah gambaran banyak orang hari-hari ini. Iya, betul. Kita sudah diberi kerja berapa hari? 6 hari. Betul ya? Tapi hari Minggu masih dipakai rekreasi. Masih kurang 6 hari loh. Masih minta hari yang ke-7 itu loh ibadah. Masih pergi rekreasi, lebih suka milih rekreasi daripada ke gereja. Ini kan gambaran anak yang tadi sudah dikasih 6 loh. Masih ngambil yang 1. Ya kan? Ini gambaran kita. Tapi gambaran seperti itu kadang-kadang kita tidak nyadari ya. Kadang-kadang kita tidak nyadari. Bapak dan Ibu sekalian, 6 hari kita sudah bekerja, 6 hari Tuhan sudah memberkati, sampai berkatnya itu loh, sampai turah-turah. Hari Minggu masih dipakai apa? Loh, masih urusan arisan. Ibadahnya ditinggal, urusan arisannya sibuk. Gitu loh. Tapi itu kenyataan itu. Ada lagi yang paling lucu, Pak, ngapunten Bapak. Nopo Pak? Pokoknya ngapunten Pak. Saya itu didatangi tamu, tetangga saya bertamu. Saya mau berangkat ke gereja. Lah kok diladeni? Nah gitu. Ngapunten Pak, saya sungkan sama tetangga. Lah itu. Saya beritahu satu hal Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa tegas terhadap apa yang wajib, maka kita akan diremehkan. Tiba-tiba wong Kristen iku iso, nggak ada gereja nggak apa-apa. Apalagi kalau prinsip orangnya minggu depan
Seonok kesempatan maneh, iso dibaleni kok nang gereja. Nah ini prinsip-prinsip seperti itu. Makanya orang-orang dari agama lain meremehkan kekristenan. Kenapa? Karena agamanya bisa dianggap, bisa diatur. Tuhannya bisa memahami, Tuhannya bisa mengerti. Yuk, kita akan belajar hari ini dasar-dasar penting. Orang Kristen tidak boleh sekarang mengabaikan ibadahnya. Supaya ibadah kita itu gak diremehkan oleh agama lain. Berarti Tuhannya itu tidak terlalu penting. Tuhannya itu tidak terlalu mendasari pengajaran kepada umatnya harus dan wajib. Padahal ibadah itu hukumnya wajib. Ibadah itu loh. Ibadah minggu itu bukan pilihan, ibadahnya wajib. Nah, karena itu ibadah kita ini ada 2 kali. Ada ibadah jam berapa? Jam berapa? Jam 7? Jam 7 pagi. Di Jalan Selorejo jam berapa? Jam 8. Apa perlu kita buka jam 5 sore? Supaya yang ibadah pagi yang nggak bisa, ibadah sore bisa. Bapak Ibu, kalaupun tidak bisa ibadah pagi misalnya di Bukit Harapan Center, gereja Tuhan di Kota Malang itu ratusan, bisa sore hari. Silakan. Pendetone memberi jalan keluar. Di daerah Klojen ini ada 37 gereja. Ibadahnya ada pagi, ada siang, ada sore. Ada yang 5 kali ibadah, yang 4 kali ibadah, ada yang 3 kali ibadah. Karena itu Bapak dan Ibu, intinya apa? Ibadah itu ada landasan dasarnya mengapa kita datang. Bukan karena landasan dari gereja, bukan. Tapi landasannya dari sabdane Gusti Allah. Makanya kita bersyukur hari ini banyak orang yang lolos ibadah. Apa itu? Mereka datang sama-sama. Nih, hari ini kursinya sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah diisi sama Kenan. Berarti sisanya berapa? 5 ya. Sisanya 5. Tapi coba Bapak Ibu noleh ke belakang. Boleh noleh ke belakang? Noleh ke belakang di pojokan. Pojokan belakang itu loh. Boleh noleh ke belakang? Pojokan. Itu saya numpuk kira-kira 40 kursi. Masih belum lagi, Bapak Ibu silakan nanti turun coba lihat kursi di bawah. Ada di pojokan itu, masih ada kira-kira 20 lagi. Tempat kita ini kalau dipepet-pepet itu 120 orang muat. Kalau dipepet, ini sengaja ini dikasih jarak. Kalau dipepet sampai belakang, sampai notok ke belakang, itu masih tampung kira-kira 120 orang. Tapi kalau seandainya dibuat agak sedikit longgar, ya kira-kira 100. Berarti kalau sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 6, berarti 42. Ini berarti baru separuhnya. Kemana yang lain? Ayo coba lirik di sebelah kiri kanan. Ada di mana mereka? Tapi ya saya kadang-kadang paham. Karena ada beberapa bekerja. Ya, karena jadwal kerja. Tapi pulang kerja kan masih bisa ya, betul ya? Masih bisa, sore masih bisa. Ada yang karena sakit, seperti hari ini, ada yang sakit masuk operasi, keguguran, masuk ke rumah sakit dan harus dioperasi hari ini. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang alasan yang lain? Alasannya apa kira-kira? Kecapean. Karena kemarin malam begadang sampai pagi. Ada alasan lagi kira-kira? Ini enak kalau khutbah kayak gini. Saya langsung selesai, tanggapan-tanggapan langsung tak tutup dalam doa. Puji Tuhan ya. Oke. Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ibadah hari ini, minggu depan boleh libur. Nanti diganti yang lain, yang sesi kedua yang belum hadir hari ini.
Kita janjian gitu ya. Yang nggak hadir hari ini, ya minggu depan mengganti karena nggak hadir. Sepakat ya? Sepakat. Yang sudah hadir hari ini boleh libur. Gantian. Enak ya pendeta nih. Itu menang Pak. Ya tanggung jawabnya kepada Tuhan. Karena saya minggu kemarin dan minggu hari ini sudah datang, maka pendetanya juga libur. Enak itu. Aduh, kemana pendetanya? Pergi dengan keluarga bersama-sama rekreasi ke Malang Selatan. Wah, suwe-suwe gerejanya tuh tutup. Kan enak gitu. Ya, karena itu mana sekretaris gereja? Ya. Ibu berani enggak kira-kira bikin pengumuman? Yang minggu ini enggak datang, silakan minggu besok hadir. Kami yang sudah datang hari ini libur. Enggak ya, oke. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, ternyata ibadah itu di bahasa aslinya Alkitab kita. Bahasa asli Alkitab kita itu apa? Kalau perjanjian lama apa bahasa asli kita? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Pernah lihat enggak modelnya kayak apa? Bahasa Ibrani. Ada yang pernah lihat tulisan bahasa Ibrani di sini? Coba katakan. Wah, ada, yang lainnya ada. Bahasa Ibrani saya ada di rumahnya Pak Julius. Saya harap Pak Julius membaca bahasa Ibrani. Oke, saya minta angkat tangan. Siapa di sini yang pernah lihat tulisan Arab? Coba angkat tangan. Waduh, lebih banyak yang tahu huruf Arab daripada huruf Ibrani. Wah, ini kebalik nih. Oke, sekarang saya tanya, Alkitab Perjanjian Baru itu bahasa apa namanya kita? Bahasa aslinya? Bahasa Yunani. Nah, saya tanya lagi, siapa yang pernah lihat bahasa Yunani? Coba angkat tangan. Oke, turun tangan. Oke. Begitu saya tanya lagi, siapa yang pernah lihat tulisan bahasa Indonesia? Kafe. Bapak Ibu, Alkitab kita itu dalam bahasa Yunani. Mengapa kadang-kadang kita itu kadang-kadang dibelokkan ajaran-ajaran kita? Karena kita tidak paham bahan-bahan dasar kita, Alkitab yang kita punya. Untungnya Alkitab bahasa Indonesia ini sudah diterjemahkan. Tapi Bapak Ibu, Alkitab kita terbitan yang terbaru punyaan kita adalah TB. Selama berdiri Indonesia, ada dua terjemahan yang mau dipakai. Yang namanya pertama terjemahan lama. Yang kita punya sekarang adalah terjemahan baru. Besok kami akan meresmikan penggunaan untuk terjemahan terbaru yang akan dipakai oleh umat secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Besok kami akan bersama-sama termasuk juga menandatangani kerjasama supaya Alkitab yang terbaru itu bisa disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh jemaat umat di seluruh Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kami sudah sejak dari tahun 2000-an sudah bekerja sama untuk mempersiapkan penterjemahan. Nah, Pak Adi pernah terlibat waktu ada pertemuan di Bali dalam rangka untuk mempersiapkan terjemahan yang hari ini kita gunakan, yaitu terjemahan terbaru. Nah, Bapak Ibu, mengapa Alkitab kita itu harus ada terjemahan barunya? Karena bahasa asli yang kita punya dengan serapan bahasa Indonesia yang akan dipakai, itu kadang-kadang tidak bisa lagi cocok bahasanya untuk yang lama. Jadi perlu menambahkan lagi asupan bahasa-bahasa baru yang biasanya sudah lama itu ditinggal, tidak dipakai lagi. Kalimat-kalimatnya sudah tidak bisa dimengerti generasi sekarang. Maka kita punya nanti untuk tahap ketiga, akan dipakai untuk puluhan tahun ke depan.
Itu adalah terjemahan terbaru. Supaya kita sekalian itu bisa lebih mengerti Alkitab kita. Amin. Bapak Ibu. Amin. Karena itu Bapak dan Ibu, ibadah di dalam bahasa asli Alkitab kita itu memakai istilah avoda atau abodah, atau di dalam bahasa Yunaninya adalah latreia. Bapak dan Ibu sekalian, maknanya apa? Ternyata hidup kita itu adalah ibadah. Jadi, sejak kita bangun pagi sampai kita beribadah dalam kegiatan rohani, itu semua ibadah. Kerja kita adalah ibadah kita. Sekolah kita adalah ibadah kita. Apa yang kita kerjakan itulah yang disebut ibadah. Nah, salah satu bagian dari ibadah adalah ya kita ini. Nah, siapa yang menetapkan bahwa ibadah itu kita laksanakan secara bersama-sama? Siapa yang menetapkan? Tuhan yang menetapkan. Lah kalau ketetapan presiden ya kita ikuti. Kalau undang-undang kita ikuti. Ada yang lebih tinggi daripada undang-undang. Apa itu ketetapan Tuhan? Ketetapan Tuhan mengingatkan kita untuk ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. 6 hari lamanya engkau bekerja. Dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 dikatakan. Ini hari Sabat Tuhan. Hari yang ke-7. Hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan apapun, katanya Alkitab. Wah, itu ketat sekali kalau di perjanjian lama. Ojo nandi-nandi. Ojo repot karo kerjaan. Gitu. Dan didetailkan lagi, engkau atau anakmu laki-laki jangan lakukan apapun pekerjaan. Atau anakmu perempuan, bahkan hewan pun dikatakan. Bahkan hewanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan bekerja. Dan melakukan proses penciptaan. Tapi pada hari yang ke-7, ia berhenti. Ia memberkati hari yang ke-7. Dan menguduskan. Jadi dia memberkati hari yang ke-7. Jadi Bapak Ibu kalau datang beribadah ini berarti Bapak Ibu datang menerima berkatnya Gusti Allah. Loh, padahal kita itu cari rezeki kan tiap hari, betul atau tidak? Betul ya? Nah, di hari yang ke-7 dikatakan Tuhan memberkatinya. Itulah sebabnya uang 5 juta tidak cukup untuk kebutuhan 1 bulan. Kenapa? Karena tidak minta restu dari Tuhan. Uang 1 juta tidak bisa cukup untuk kebutuhan hidup. Kenapa? Karena tidak ada restu berkat Tuhan atasnya. Maka meskipun hanya dapat rezeki 500.000 dalam 1 bulan, masih bisa untuk dapat menghidupi diri dan keluarga. Mengapa? Tiba-tiba ada saja masalah. Macam-macam. Uang itu akhirnya lenyap dalam sekejap. Mengapa? Ingat baik-baik. Tuhan adalah sumber berkat kita. Dan berkat yang kita punya adalah titipan dari Tuhan. Hanya dititip. Amin. Amin. Bapak Ibu, coba cek sekarang di dompetnya. Uang paling besar di dompetnya berapa? Oh, rupanya nggak bawa dompet. Coba Bapak Ibu cek. Uang yang paling besar di dompetnya berapa sekarang ini? Berapa? Ada yang 150? Tidak ada. Paling besar berapa? 100? Ini enak, Wadi ini enak. Wadi tidak mau tegang-tegang sekarang kalau khotbah. Biasanya,
menggebu-gebu kalau khutbah. Sekarang saya tak interaksi aja. Ya. Karena ini paling penting ini. Seumur hidup ini kita akan jadi teladan bagi keluarga kita untuk masalah ibadah. Kalau bapaknya rajin ke gereja, anaknya rajin atau enggak kemudian hari? Rajin. Kalau ibunya rajin ke gereja, anak-anaknya rajin apa tidak kemudian hari? Rajin. Kalau bapaknya nitip pesan ke ibunya, titip salam ya sama pendeta ya. Kira-kira anaknya kemudian hari juga titip salam apa enggak? Titip salam. Suwe-suwe ibadahnya titip salam karo pendeta. Suwe-suwe gerejanya pendeta neto yang ada. Yuk, karena itu anak-anak dibawa untuk ibadah. Kalau perlu dipaksa. Karena apa? Kalau kekristenan kita tidak tegas terhadap wajib untuk hadir dalam ibadah kita, selamanya generasi kita ada bahasa yang kerennya, merelatifikasi. Oh, apa itu? Itu apa? Semacam beras mau dibagi atau semacam kue mau dibagi seperti kue yang tadi itu? Bukan. Relativisasi itu adalah melonggarkan. Gak apa-apa nak, seiso. Minggu ngarep seiso. Hari Minggu itu loh wakeh. 52 minggu. Betul apa enggak? Betul. Jadi tadi yang baru datang-datang, yang sudah datang hari ini, minggu depan boleh libur. Biar yang enggak datang minggu ini, itu minggu depan orang lain yang ngisi. Ini saya baru lihat kali ini ibadah kursi diangkat. Itu berarti orangnya bertambah. Tapi opo kok enggak wani neng ngarep. Opo. Iki dek ngarep iki lho. Cedhak karo pengkhotbah. Ya. Lek ngrungokno firmane Gusti enggak mungkin ngantuk lek dek ngarep iki. Iki saya kosong ini telu iki. Alasannya ngene, iku kursinya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aduh, no. Minggu ngarep sing wani lungguh dek ngarep diwehi rejeki. Anak sing gelem? Anak sing gelem? Padahal kursi depan ini kursi panas. Apa? Hah? Wedile cedek karo pendeta. Ditanyai macam-macam nanti. Enggak lah. Karena itu Bapak Ibu sebenarnya kalau datang ke gereja itu Alkitabiah. Kenapa? Milihnya selalu belakang. Betul apa enggak? Betul ya? Itu Alkitabiah. Ayo coba buka Alkitabnya. Alkitabnya bilang begini, kalau engkau diundang, jangan duduk paling depan. Duduk paling belakang. Supaya kalau ternyata ada orang penting yang akan duduk di depan, engkau nanti tidak disuruh ke belakang. Jadi Bapak Ibu itu memang Alkitabiah. Selalu pilih bagian belakang. Dek ngarep nggak diisi gitu. Opo, padahal dek ngarep itu lu enak. Opo, nggak terganggu konsentrasinya. Kenapa? Nggak lihat kepala orang. Saya kadang-kadang kalau ibadah itu orang yang di depan jauh lebih tinggi daripada saya. Wah, akhirnya begini-begini terus. Begini-begini. Nah, Bapak Ibu, kalau ibadah cari tempat bagian depan. Saya pastikan dia akan mungkin disuruh untuk mundur ke belakang. Di Bukit Harapan begitu aturannya. Yang datang duduk paling depan walaupun ada tamu yang terhebat sekalipun, tetap duduknya kalau datangnya, ya silakan ngisi tempat yang kosong. Atau saya yang mengalah, saya yang mundur ke belakang kalau orang penting seperti presiden datang misalnya. Bapak Ibu, latrea itu artinya apa? Berlari. Apa maksudnya berlari? Kita disi, teko, datang lebih awal, berlari, mengambil bagian kita yang paling utama. Itu yang maksudnya latrea dalam bahasa Yunani kita. Ibadah kita itu adalah ibadah yang memang kita mau, saya tidak mau ketinggalan.
Saya mau lebih awal untuk datang karena sing ngundang Gusti piyambak. Gitu. Yang ngundang Tuhan. Ada aturan main sekarang ini di satu sekolah. Kalau terlambat 1 menit, kerjanya dipotong uangnya 5.000. Bapak Ibu kita sepakat ya, kalau terlambat 10 menit, berarti kita memberi persembahan 10 kali 5.000. Sepakat? Wah, gak ada yang sepakat. Dirada amat. Kalau setengah jam berarti 30 kali 5, 150. Wah, bagus itu. Pembangunan gereja kita, gedung kita di belakang bisa jalan cepat itu. Ini jempol cepat ke belakang masih ada 9 meter. Kita tinggal naikkan jadi 3 lantai, 4 lantai. Wah, itu bagus itu. Bapak dan Ibu sekalian, kita berlomba di dalam ibadah kita. Ini tren bagus hari ini. Saya khotbah bagus ini hari ini. Trennya bagus. Hari ini full. Coba lihat ke belakang. Coba lihat ke belakang. Full atau enggak? Full. Coba lihat kursi bagian belakang lagi. Yang pojokan itu loh. Kursi akeh. Jadi kalau di dalam dunia investasi itu, kursi ini kan dibeli untuk diduduki, betul atau tidak? Betul ya? Betul ya? Betul. Berarti kalau nganggur kira-kira 50 kursi, itu berarti sayang. Ada jatah untuk 50 orang lagi. Bapak Ibu sekarang yang hadir di sini, jumlahnya sekarang ini, jumlahnya dengan anak-anak, ini saya sudah hitung ini. Boleh dihitung ulang nanti oleh penyambut tamu. Ya. Jumlahnya adalah ada 48 orang. Kalau meleset, ya kira-kira di bawah 50. Kira-kira begitu. Yang hadir hari ini. Nah, ini tren bagus. Kalau minggu depan libur 50 orang, ini kosong gereja. Oke, mari bersemangat kita ya dalam ibadah. Kenapa? Tuhan saja istirahat pada hari ke-7. Tuhan. Dan dikatakan Dia mengkhususkan hari Sabat untuk memberkati umatnya. Nah, ibadah itu juga undangannya adalah undangan Tuhan. Mengapa? Ini hari yang spesial. Maka kalau orang Jawa selalu bertanya, hari baik itu hari apa? Hari baik itu hari apa? Hah? Semua hari baik. Tapi biasanya hari yang ditetapkan Tuhan itu, hari yang baik itu apa? Hari Sabat. Bahkan Alkitab mengatakan, hari Minggu itu hari yang terhormat, hari yang mulia. Tapi herannya, yang namanya Mulyono itu loh tidak pernah muncul di gereja. Jenenge mulya, tapi neng gereja enggak teko. Nandi mancing. Mancing. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berlatih. Ini sudah bagus ini. Ini ciamik tenan ini hari ini. Ini grafiknya makin hari makin bagus ini. Kalau begitu saya akan khotbah lagi minggu depan ayatnya sama. Supaya jumlah yang hadir juga tambah banyak. Sepakat? Sepakat ya. Enak ini. Atau karena dari Yayasan Teresia datang, ini masalah hidup dan mati. Pak Kuncoro, senyum-senyum ini. Ini masalah hidup dan mati akan dibicarakan setelah ini. Ternyata nggak ada yang tahu loh Pak, tapi ada juga yang tahu. Ya.
Mati itu pasti apa enggak? Pasti. Karena itu hari ini bagus, satu paket. Khotbahnya ibadah, ada perjamuan, lalu kita bicara peti mati. Panggilan Tuhan. Jangan takut. Karena apa? Karena hidup kita pasti mati. Hanya kita perlu diingatkan bahwa kita hanya sedang dibawa untuk mempersiapkan diri untuk ibadah yang lebih panjang. Jadi ternyata Bapak Ibu, latihan kita ibadah ini, itu membawa kita untuk terbiasa berlatih juga dalam ibadah kepada Tuhan. Nanti di surga salah satu kegiatan kita adalah ibadah. Ya. Coba yang suaranya bagus-bagus di sini coba angkat tangan. Waduh, berarti semuanya suaranya jelek-jelek. Gak ada yang angkat tangan. Wah, suaranya bagus. Itu yang di belakang itu loh. Suaranya bagus. Baradae. Eliezer namanya. Ya. Saya beritahukan satu hal yang penting ya. Surga itu sempurna atau tidak? Sempurna. Betul ya? Sempurna atau tidak? Sempurna. Kalau kita nyanyi, kadang-kadang bisa bagus, kadang-kadang juga bisa selendro ya. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau di sana nanti mesti bagus-bagus semua suaranya. Ya. Tidak ada yang false. Tidak ada. Pak Adi kadang-kadang rodok sombong. Gitu. Makanya Tuhan itu latih supaya belajar rendah hati. Kadang-kadang kalau dengar orang nyanyi, tidak lebih bagus suaranya dari Pak Adi, merasa diri, aku suaranya saya api. Padahal Tuhan itu tidak lihat bagus dan tidaknya suara kita. Tapi Tuhan lihat hati. Waktu orang beribadah, mari kita nyanyi dengan hati. Bukan supaya didengar orang, supaya orang lain memuji kita. Nggak ada gunanya. Maka kita berlatih. Alkitab katakan, latihlah dirimu beribadah. Apa yang dilatih? Motivasi hatinya waktu datang ibadah. Motivasi hatinya waktu memuji Tuhan. Karena kita di sini hanya usianya, seperti Oma tadi, sudah 90, kalau mendekati 100 tahun. Kalau lebih panjang lagi, ya puji Tuhan. Ya kan? Hanya 100 tahun. Tapi di sorga, kita akan beribadah untuk selami bahasa saya irugi jila itu. Jila itu tidak putus. Selama-lamanya. Forever. Oh, itu keren sekali bahasanya. Forever. Tapi yang dimaksudkan itu loh, latihannya di sini itu loh. Yang forever itu pasti, tapi latihannya di sini itu loh. Saya enggak mau sombong lah. Selama saya hidup, saya mungkin hanya absen saja, lebih kurang 5 kali selama hidup. Kenapa? Karena waktu kecil, lahir itu sudah dibawa ke gereja. Dan tidak pernah absen dibawa ke gereja. Ke gereja itu adalah perintah Tuhan. Beribadah di hari Tuhan itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Monggo kita sesarengan ngelinge. Siapa yang diingatkan? Ayo keluarga kita. Monggo kita sesarengan datang dumateng Gusti di hari spesial, hari yang mulia yang sudah Tuhan tetapkan. Apa itu hari? Hari Sabat, hari Minggu kita beribadah. Hari Minggu, Domingus kadang-kadang dipakai orang. Apa itu? Itu menunjuk kepada ingat hari Tuhan. Hari Tuhan. Maka kita nyanyi lagu sekolah minggu, itu hari ini harinya Tuhan. Tolong jangan dirubah, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Tolong dirubah ya, jangan dirubah itu.
Karena itu menunjuk lagu itu sebenarnya kepada hari di mana Tuhan kita bangkit bagi kita. Itu adalah hari kemenangan bagi kita. Tapi kadang-kadang supaya ramai di sekolah minggu, dia mulai, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Betul, semua hari Tuhan. Tapi waktu kita diingatkan kepada hari Minggu, itu mengingatkan kita kepada hari kemenangan Kristus. Maka orang percaya harus berkemenangan juga di dalam ibadah. Amin. Banyak hari-hari ini gereja itu mengalami pasang surut dalam kehadiran gereja. Kenapa? Karena faktor keenaan waktu 2 tahun live streaming. Ibadahnya online. Jadi disuruh milih. Ini yang lagi live streaming ini kecuali karena sakit. Jadi kalau ada unsur sengaja, masih sehat-sehat, tidak datang dalam ibadah, wah ini harus berubah. Minggu depan gilirannya datang. Ini langsung ini kan live ini. Jadi yang menyaksikan di rumah kalau masih sehat-sehat, ayo datang ibadah. Kecuali karena sakit, itu lain cerita. Ulangan 5 ayat 12. Monggo, kita masakan. Ulangan 5 ayat 12. Ada banyak hal yang kita pelajari dari hidup ibadah. Tetap ingat, ojo lali. Ya. Alkitab di Ulangan 5 ayat 12 berkata, tetaplah ingat, ojo lali. Kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan, diperintah. Hukumnya wajib, bukan sunnah atau pilihan. Hukumnya wajib. Ulangan 5 ayat 12. Jadi karena itu Bapak dan Ibu, mulai sekarang berjuanglah. Kecuali karena sakit. Nah itu. Kayak Mbak Sela, pas hari Minggu ya, minggu yang lalu masih di rumah sakit ya. Ini sekarang puji Tuhan. Sudah bisa ibadah. Ini loh. Masih sakit sebenarnya. Setelah melahirkan anak meninggal di dalam perut. Tapi berjuang untuk ibadah. Tempatnya paling jauh. Dari seluruh yang hadir ini tempatnya paling jauh. Itu hampir mendekati batu. Tapi ada niatnya untuk datang. Itu juga contoh. Tapi ada orang samping gereja loh. Samping gereja. Malah gak ibadah. Ini terlalu Alkitab di ayat yang ke-8 sebelum saya mengakhiri berkata bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik kini maupun yang akan datang. Ibadah itu ada banyak kegunaannya. Ibadah kita itu mempersiapkan diri kita untuk yang saya tekankan tadi, untuk hidup selama-lamanya di sorga. Jadi latihannya di sini. Orang kadang-kadang ibadah itu loh, ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk dari dalam ibadah? Ada. Jadi mulai dari khutbah dimulai, dia aminkan, amin. Amin. Loh, waktu nanti setelah ibadah, langsung padam matanya. Itu ada apa? Itu harus berdoa. Ini ada sesuatu hal yang harus didoakan dari kita. Kenapa? Kita datang kepada Tuhan. Kita berjuang, ada kerinduan bersama-sama. Ya kan? Apa keuntungannya? Ketemu saudara seiman. Nah, coba ini ada yang suami istri ini. Bisa duduk bareng. Kalau di rumah bisa duduk bareng lama-lama? Coba, ada keuntungannya loh. Makanya kalau bisa, sebisa mungkin kalau datang ibadah, ayo duduklah di samping pasangannya.
Karena di rumah tidak pernah bisa duduk lebih lama daripada 1 jam, tidak mungkin duduk bareng 2 itu, enggak, jarang. Justru di gereja bisa duduk 1 jam. Betul Aman Elvin? Aman Elvin? Betul ya? Di rumah pernah enggak duduk sama Bu Ririn itu 1 jam duduk gitu. Oh, beruntung kalau di gereja ini. Kenapa? Di situ suami istri datang menghadap Tuhan, minta diberkati hidup dan keluarganya. Ketika mereka di hadapan Tuhan senang dan memberkatinya, maka orang suami istri pulang dalam kehidupan keluarga menjadi berbeda kehidupan keluarganya. Amin. Orang pulang ibadah itu tidak mungkin tukaran. Kalau tukaran ada yang salah dengar firman Tuhannya. Gak mungkin. Mesti tambah api uripe, mesti tambah sayang sama istrinya, tambah sayang sama anak-anaknya. Kenapa? Karena di ibadah gereja kita diajar makin dekat dengan Tuhan. Berarti keluarga kita juga makin dekat satu dengan yang lain. Sepakat dengan saya kan? Sepakat. Makanya kalau ibadah itu berkat bagi kita. Berkat bagi kita. Bisa bareng-bareng saat keluarga. Kayaknya ada yang hilang, ada yang kurang. Kalau kita tidak berusaha. Ayat terakhir. Yesaya 58. Ini ayat terakhir. Orang yang hafal ayat ini dan praktek ayat ini, itu ibadahnya mendatangkan keuntungan bagi hidup. Ini manfaatnya. Ada manfaatnya yang akan kita terima. Ya, kita baca secara pelan-pelan ya. Yuk, pelan-pelan. 1, 2, 3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, terus apabila engkau menyebut hari Sabat, hari Sabat itu hari apa? Hari kenikmatan. Lu kita ini kepengen nikmat gak kehidupannya? Lah ini, ketika kita mengkhususkan diri dalam ibadah kepada Tuhan, Bapak Ibu sedang menjemput kenikmatan hidup. Itu tidak bisa dibeli. Apa itu kenikmatan hidup? Waktu ibadah Bapak Ibu merasakan ada bahagia, ada damai di hati, ada rasa berbeda yang kita nikmati. Coba pulang setelah ibadah ini. Suasananya jadi berbeda. Hatinya jadi nyaman. Kayaknya bebannya jadi lebih ringan. Kita jadi lebih bersemangat menjalani hidup. Kenapa? Karena hari Sabat Tuhan ditegaskan oleh Alkitab kita. Memberi kepada kita manfaat. Yaitu kenikmatan hidup. Ibadah itu bernilai kekal kenikmatannya, bukan hanya sesaat. Kalau kita rekreasi senang sesaat, kalau kita ke mall senang sesaat, kalau kita pergi kuliner makan senang sesaat. Tapi bahagia itu bertahan, awet. Jadi kalau kepengen nikmat hidupnya, ayo ibadah kita kepada Tuhan diprioritaskan. Amin. Lanjut. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan acaramu. Ayo sekarang ini. Jadi orang Kristen yang tidak gampang merelatifikasi atau melonggarkan apa yang wajib menjadi pilihan. Jangan. Karena orang akan menganggap orang Kristen itu, wah masih bisa diatur. Nggak ibadah pun dia ada apa-apa. Itulah sebabnya pada waktu dulu saya menjadi pengurus kampung. Menjadi pengurus di RW. Saya bilang, maaf kalau hari Minggu saya pergi beribadah dulu. Tapi kalau ada yang bisa saya tolong,
Apa yang bisa saya sumbang? Saya sumbang. Kalau ada pekerjaan yang perlu untuk dikerjakan lebih pagi, saya mengerjakannya lebih pagi. Supaya mereka tahu bahwa ibadah yang saya jalani di hari Minggu, itu tidak bisa digantikan. Tidak bisa. Itu adalah hubungan saya, panggilan saya, perintah dawe Gusti, wajib hukumnya. Kalau saya tidak menjalankannya, resiko akan saya nikmati. Apa itu? Saya tidak mendapatkan kenikmatan hidup. Ini loh. Tapi orang Kristen sering melonggarkan ini. Sehingga nganggap biasa aja, nggak hadir di gereja pun nggak apa-apa. Nggak beribadah pun nggak apa-apa. Padahal engkau kehilangan kenikmatan hidup ketika engkau mengabaikannya. Ini loh Tuhan katakan. Jadi berbahagialah hari ini orang-orang yang datang dalam sebuah kerinduan kepada Allah. Dan engkau yang mengikuti secara live di sini. Karena alasan tertentu engkau tertahan tidak bisa hadir secara tatap muka. Allah juga memberikan kenikmatan kepadamu. Terus, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan membuat hati hidup kita itu menjadi mengalami yang namanya kesenangan hidup. Tuhan bisa cari macam cara untuk membuat hati Bapak Ibu menjadi senang hidup. Ini. Karena itu penting bagi kita. Berikutnya lagi dikatakan, dan aku akan membuat engkau melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Apa melintasi? Kita kan tiap hari mengalami persoalan, kadang-kadang seperti gunung, kadang-kadang seperti bukit, kita tidak mampu menghadapinya, nggak mampu menjalaninya. Tapi ibadah kita mendatangkan kemampuan secara rohani kepada kita. Mendatangkan iman di hati kita, sehingga kita bisa dan sanggup untuk menjalani sesulit apapun hari-hari ini kesulitan hidup kita. Itu karena apa? Karena Tuhan memberkati kita dalam ibadah. Kalau pendeta itu hanya angkat tangan saja, tapi sesungguhnya Tuhan yang memberkati. Karena pendeta pun diberkati oleh Tuhan. Maka Pak Adi punya tanggung jawab kepada seluruh umat untuk mengingatkan apa yang wajib, apa yang harus, apa yang tidak boleh dilonggarkan. Apa itu? Ibadah di dalam minggu itu diutamakan. Setelah itu silakan. Dulu ibadah kita mulai jam 6. Kenapa kita mulai jam 6? Sebenarnya adalah supaya setelah itu silakan. Kalau mau bekerja silakan. Lebih nikmat kan sudah lepas dari segala beban. Dan bukan hanya beban tapi juga sudah diberkati Tuhan hari-hari yang kita jalani. Maka ibadah jam 6. Tapi pada waktu itu karena banyak yang jauh-jauh, ya kita akhirnya memundurkan ke setengah 7. Setelah mundur ke setengah 7, sekarang jam 7. Mau dimundurkan lagi ke setengah 8, nanti tahun depan lagi jam 8. Mundur lagi jam 8, nanti sampai lagi setengah 9. Lama-lama kita jam 1 siang. Saya sudah pernah mengalami ibadah jam 1 siang. Bapak Ibu tahu, tidak ada yang bisa menikmati ibadah jam 1 siang. Kenapa? Semuanya dalam keadaan ngantuk. Tapi pagi hari, dini hari kita datang beribadah. Segar, fresh. Sehingga kita datang itu ada kekuatan, ada sukacita. Itu beda. Kalau sudah siang itu orang sudah mulai sibuk. Sudah banyak godaannya, sudah banyak cobaan. Nah, puji Tuhan. Kepengen Bapak Ibu melewati kesulitan-kesulitan dengan kemenangan? Kepengen apa enggak? Maka ibadahnya diutamakan. Kepengen Bapak Ibu mengatasi persoalan-persoalan yang pelik dalam hidup? Apa rahasianya? Ibadah diutamakan. Ini bukan perkataan manusia, perkataan Tuhan yang mengatakan. Bapak Ibu silakan uji. Kalau tidak terbukti, silakan robek Alkitab ini. Ini perkataan Tuhan, bukan kata-kata manusia biasa. Kalau ada orang yang ragu terhadap kata-kata firman Tuhan ini, silakan robek Alkitabnya dan ngomong dengan Tuhan. Tuhan bohong, nggak benar. Hidup saya nggak mengalami seperti yang dikatakan Alkitab. Kenapa saya katakan ini dengan keras? Karena banyak orang Kristen mengabaikan Alkitabnya dan tidak mempercayai perkataan. Lebih dengar omongannya manusia. Lebih dengar kata hatinya. Dan memakai berbagai macam dalil untuk memberikan pelemahan terhadap apa yang wajib. Tugas saya sebagai hamba Tuhan selesai. Kewajiban saya adalah memberitahu.
Saya bersalah di hadapan Tuhan kalau tidak memberitahu. Kenapa? Apa yang wajib, wajib disampaikan. Dan tidak bisa dilonggarkan. Kalau ingin melihat kekristenan di Indonesia tetap eksis, latih anak-anak kita untuk rajin beribadah. Jangan biarkan mereka bolos di hari Minggu untuk tidak beribadah. Ini karena perintah Tuhan menetapkan. Ditetapkan oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Gusti Allah Piyamba. Tuhan saja berhenti di hari yang ketujuh dan memberkati. Lihatlah, gereja-gereja akan hidup kalau orang tuanya komit untuk dorong anaknya ke gereja. Tapi kalau tidak diberi contoh oleh orang tuanya, percaya saya, gereja akan mengalami kemunduran yang besar. Bukit Harapan harus memberi contoh bagi gereja-gereja yang lain. Jemaat-jemaatnya berkomitmen dalam ibadahnya kepada Tuhan. Suami yang tidak hadir hari ini, ingatkan dia. Mas, wajib hukumnya mas. Tekonang gereja. Terserah, sampai ibadah pagi, ibadah siang, bahkan ibadah di tempat yang lain yang penting beribadah pada hari Minggu. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bertumbuh, menetaplah di satu tempat. Karena kalau tidak menetap di satu tempat, Bapak Ibu hari ini ditanam di sini, dicabut. Nanti masuk lagi di sini. Ditanam hari ini, dicabut lagi, pindah. Suwe-suwe mati. Ya. Setuju? Kalau sekali waktu, tidak apa-apa. Mau beribadah di tempat yang lain, karena memang tidak pas, tidak bertepatan. Waktunya pas benturan dengan jam kerja, tidak apa-apa. Ayo silakan ibadah, cari tempat yang lain. Tapi jangan lupa, di mana kita ada, bertumbuh, di mana kita hadir, di mana kita ditanam, itu yang membuat kita bisa bertumbuh secara eksis. Kalau tidak, kita tidak akan maju secara rohani. Akan tetap di situ. Akan putar-putar di situ. Dan kita menyumbang pelemahan kepada gereja Tuhan secara menyeluruh. Kenapa? Gereja bingung. Gereja bingung. Ya. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu. Ayat selanjutnya. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusakayaku bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Kalau kepengen makan yang cukup, kepengen kebutuhan dicukupi, ingat, Tuhan memberkati pada hari Sabat Tuhan. Alkitab mengatakan, bukan saya. Aku akan memberi makan. Tuhan akan mencukupkan kehidupan dari umat. Ada yang berencana minggu depan mau libur? Jangan. Karena kita menghormati Tuhan